Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sofia, NIM 1704030222. Kali ini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Menurut BEI atau Bursa Efek Indonesia, definisi saham itu adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham itu ada dua. Yang pertama saham biasa dan yang kedua adalah saham preferen. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Sedangkan saham preferen pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapat prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Keuntungan kepemilikan saham yang pertama ada capital gain. Keuntungan yang pertama bagi pemilik saham yaitu capital gain yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua ada dividen. Keuntungan yang kedua bagi pemilik saham yaitu dividen yang merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Kemudian ada risiko kepemilikan saham. Yang pertama ada capital loss, yang kedua ada suspend. Penilaian saham ada yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Yang kedua ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Yang ketiga ada nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik atau teoritis saham merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Nah, selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang peserta kupon tunjangannya pada waktu yang ditentukan. Dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Obligasi bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau membeli saham ke bursa efek. Keuntungan obligasi yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Karena itu, bila menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat beli, maka sebagai pemegang obligasi memperoleh selisih yang disebut dengan capital gain. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama dilihat dari sistem pembayaran kupon, yaitu obligasi tanpa kupon, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon variabel. Yang kedua dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama ada obligasi koperasi, obligasi pemerintah, dan obligasi retail. Nah, kemudian ada karakteristik obligasi. Yang pertama, memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, obligasi selalu memiliki nilai nominal atau nilai pari par value. Yang ketiga, obligasi memiliki masa jatuh tempo dengan masa jatuh tempo minimal 5 tahun. Yang keempat, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan adanya kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kelima, obligasi memiliki indentur, yakni kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Saudari Hana. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kofifa, NIM 1704030007. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Saudari Hana ada menjelaskan mengenai saham biasa dan saham preferen. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah, apa perbedaan dari saham biasa dan saham preferen? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan antara
pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen itu yang pertama adalah pemegang saham preferen itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Kemudian pemegang saham preferen berhak lebih banyak mendapatkan bayaran dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Dan yang ketiga, nilai dividen untuk pemegang saham preferen telah ditetapkan besarannya, sedangkan kalau pemegang saham biasa itu hanya akan dibagikan dividennya jika perusahaan memperoleh laba. Itu perbedaannya. Apa sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Saudari Hana. NIM 17040303. Tadi Hana menjelaskan materi tentang saham dan obligasi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara kedua tersebut? Terima kasih. Jadi menurut penjelasan tadi, bahwa perbedaan saham dan obligasi dari pengertiannya juga bisa diambil kesimpulan. Kalau saham itu merupakan bukti kepemilikan, sedangkan kalau obligasi itu merupakan bukti hutang. Jadi pemilik saham ini bisa dianggap sebagai salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Sedangkan kalau pemilik obligasi hanya memberikan hutang pada perusahaan, bukan sebagai salah satu pemiliknya. Seperti itu. Apa cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang saham dan obligasi. Apabila ada kekurangan atau ada yang lebih ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.